Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian, edisi hari ini 16 April 2020 bersama saya, Pendeta Marsono. Beberapa waktu yang lalu melalui akun Facebook saya meminta kontribusi dalam perenungan ini. Entah itu dalam bentuk tema atau mungkin pertanyaan yang sekiranya saya mampu akan saya menjawab dalam bentuk renungan. Nah, karena itu hari ini saya akan mulai menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui telepon. Pertama-tama saya menyapa saudara-saudara atau saudara kekasih yang ada di Kalimantan yang menyampaikan pertanyaan kepada saya. Hari ini saya akan berusaha menjawab apa yang saudara pertanyakan. Dan untuk memandu kita, saya akan membacakan Kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 21. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi begini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Amin. Saudara, yang ditanyakan oleh rekan kita yang ada di Kalimantan adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa, yang pertama kali memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk jangan dimakan adalah Hawa atau perempuan. Pertanyaan yang diajukan ke saya ialah, kalau begitu, berarti manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa ialah perempuan. Dan perempuan menjadi penyebab dosa bagi laki-laki. Sehingga yang menjadi lebih berat dosanya adalah perempuan. Benarkah ini, Pak Pendeta? Itu pertanyaan.
Sepintas lalu pertanyaan ini memang hal yang biasa. Tetapi ketika kita anggap biasa lalu kita biarkan berlalu begitu saja, ini bisa menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Kita bisa saja mengatakan, wah, kalau tidak ada perempuan, mungkin kita laki-laki tidak akan berdosa. Nah, saya mau menjelaskannya begini, Bapak Ibu Saudara. Bukan persoalan siapa yang pertama kali dan siapa yang menjadi penyebab bagi dosa si kaum laki-laki atau si Adam. Karena bukan itu yang utama yang hendak disampaikan melalui kisah kejatuhan manusia di dalam dosa. Yang utama di sana ialah, Bapak Ibu Saudara, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Malahan yang terjadi adalah mereka menghindari, tidak mengakui, dan bahkan mengkambing hitamkan orang lain. Ini yang jadi masalah. Tidak perlu kita persoalkan siapa yang lebih dahulu dan siapa yang menyebabkan yang lain berdosa. Tetapi yang utama di sini ialah, Bapak Ibu Saudara, bahwa karena manusia yang melakukan kesalahan itu tidak mengakui kesalahannya dan malah melempar kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain dengan berbagai cara. Nah, karena itu saya mau memberi jawaban begini kepada saudara-saudara atau kepada saudara yang berada di Kalimantan yang menyampaikan pertanyaan ini kepada saya. Jawabnya begini. Ketika kita mempertanyakan bahwa ini yang lebih duluan berdosa dan ini yang menyebabkan itu berdosa, maka kita tidak ada bedanya dengan manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa, yang tidak mau mengakui kesalahan dan malah mau melempar kesalahan kepada orang lain. Dan bukankah itu dosa? Atau mungkin kita beranggapan bahwa ketika saya bisa melemparkan kesalahan orang lain, maka saya tidak berdosa. Tidak, kita berdosa. Ketika kita bisa melempar kesalahan kepada orang lain, mungkin di mata manusia kita benar, tapi di mata Tuhan, Tuhan tahu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah datang mencari manusia itu. Apa yang manusia itu lakukan? Mereka berusaha untuk bersembunyi, menghindari Tuhan. Ini yang persoalan. Jadi, ketika kita mau mempertanyakan ini, siapa yang lebih dulu dan siapa yang menyebabkan yang lain berdosa, maka kita tidak ada bedanya dengan manusia pertama. Sehingga saya mau mengatakan begini. Pertanyaan ini baik untuk kita renungkan bahwa karena kekerasan hati manusia yang tidak mau mengakui kesalahannya, itulah yang menjadi penyebab dosa baginya. Jadi, janganlah keraskan hatimu. Ketika engkau merasa bahwa engkau telah melakukan apa yang tidak berkenan, akui di hadapan Tuhan. Mohon pengampunannya. Jangan lari sembunyi. Dan lalu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Mengkambing hitamkan sesuatu atau orang lain. Akui kesalahan. Dan ketika kita mengaku kesalahan kita, pada saat itu Tuhan mengampuni dosa kita.
karena kita telah mengakui. Tetapi jangan lagi pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi buat saudaraku yang ada di Kalimantan, terima kasih untuk pertanyaan saudara. Saya sudah memberi jawab sesuai dengan apa yang saya pahami tentang dosa itu sendiri, dan peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa sesungguhnya mau menonjolkan siapa kita manusia yang tidak pernah atau sering kali tidak mau mengakui kesalahan dan malahan melempar kesalahan yang kita buat kepada orang lain. Itu yang menjadi permasalahan. Tentang siapa yang lebih dulu, siapa yang menyebabkan dosa bagi orang lain, ini hanya memperlihatkan bahwa kita tidak mau mengakuinya. Tentang siapa yang lebih dulu itu bukan persoalan, tetapi kesalahan yang dibuatnya. Tapi kesalahanmu itu akan diampuni ketika engkau mengakuinya. Sehingga dosamu berhenti sampai di situ. Tapi ketika kamu tidak mengakui kesalahanmu dan melemparkan kesalahan kepada orang lain, dua kali Anda berbuat dosa. Pertama, saudara melanggar perintah Tuhan. Dan yang kedua, saudara mempersalahkan orang lain yang sesungguhnya tidak melakukan kesalahan itu, tetapi Anda membuatnya menjadi bersalah. Sehingga jangan lagi mempersoalkan siapa yang duluan berbuat dosa dan siapa yang menjadi penyebab dosa bagi orang lain. Tetapi lihatlah bahwa yang memperparah dosa itu ialah karena mereka tidak mau mengakui. Mereka malah lari sembunyi. Dan ketika Tuhan mendapatkan dia, mereka melemparkan kesalahan kepada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya saudara yang ada di Kalimantan yang menyampaikan pertanyaan ini boleh memahaminya. Dan kalau belum bisa memahami, saudara bisa menghubungi saya melalui telepon atau melalui WA pribadi saya. Saya berharap Anda tidak menggunakan akun Facebook saya. Mengapa? Karena terkadang komunikasi terbuka dalam media sosial bisa menimbulkan persepsi yang berbeda, dan bisa saja akan menjadi dosa bagi orang lain. Karena itu, jika saudara belum memahami apa yang saya uraikan tentang apa yang saudara tanyakan, Anda bisa menghubungi saya. Nah, yang harus kita lakukan sebagai bagian penutupan renungan saya hari ini ialah dalam pembacaan kita tadi, lihatlah apa yang kemudian dilakukan oleh si anak bungsu ini. Setelah ia merasakan dampak dari dosanya, dari perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia lalu kemudian menyadari, lalu pulang kembali ke bapaknya, mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, dan lihatlah apa yang bapaknya lakukan. Dari jauh dia melihat anaknya, dia sudah berlari, menjemput, merangkulnya, membawanya masuk ke dalam rumah, memakaikannya pakaian yang bagus, disematkannya cincin di jarinya, dibuatnya pesta di rumahnya, menyambut orang yang berdosa ini. Itu ketika kita mengakui. Tetapi ketika kita berusaha untuk menyembunyikan, kita tidak tahu. Anak ini mungkin tidak akan pernah pulang dan akan menghindari bapaknya. Kiranya kita boleh memahami penjelasan ini dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Berhenti saling mempersalahkan. Akui kesalahanmu. Tuhan akan memberkatimu, menghentikan dosamu. Pada saat itu juga, ketika engkau mengakuinya di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya, dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Dalam renungan hari ini, kami boleh menjawab satu pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kami yang ada di Kalimantan. Kiranya apa yang kami sudah renungkan ini Tuhan melalui firman-Mu boleh memberikan kami pemahaman, sehingga kami tidak saling mempersalahkan,
atau mencari-cari kesalahan, atau mengkambing hitamkan orang lain, tetapi kesalahan yang kami lakukan kami akui. Dan memohon pengampunan-Mu, supaya kami diampuni Tuhan. Kuasa dosa akan dikalahkan dalam pengakuan dosa yang kami lakukan. Sehingga kematian dan kebangkitan Tuhan yang baru saja kami jalani dan kami peringati bermakna di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk keluarga, saudara yang ada di Kalimantan, yang telah menyampaikan pertanyaan yang menjadi bahan renungan kami hari ini. Berkati dia di sana, beserta seisi rumahnya, pekerjaan-pekerjaannya, usahanya, anak-anaknya. Engkau berkati dan lindungi. Daerah mereka saat ini mungkin sudah masuk dalam ancaman penyebaran virus corona. Lindungi mereka, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, agar mereka boleh menjalani hari-hari hidup di rumah di tengah-tengah pergumulan iman oleh karena penyebaran virus corona yang menjadi pergumulan dunia saat ini. Kami juga terus berdoa untuk mereka yang dengan setia mengikuti renungan ini, entah mereka menyaksikannya pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Berkati mereka, agar yang terbaik juga mereka alami, mereka rasakan. Jaga lindungi mereka dari pergumulan dunia yang kami alami saat ini. Curahkan berkat-berkat-Mu, sehingga yang terbaik mereka boleh alami. Kami terus mendukung pemerintah kami Tuhan sebagai wakil-Mu. Beri mereka hikmat, beri kebijaksanaan, agar mereka mampu memikirkan yang terbaik untuk kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu, sehingga pergumulan ini boleh kami hadapi dan boleh berlalu dalam kehidupan kami. Para ahli, para medis yang bekerja siang malam, Engkau berkati agar apa yang mereka lakukan membuahkan hasil di waktu di mana Tuhan berkenan. Obat atau vaksin dari virus ini boleh ditemukan, sehingga melegakan kami dan kembali kami dapat hidup normal seperti sedia kala. Tuhan, kami mau mengakui segala salah dan dosa yang kami perbuat kepadamu. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk mendapatkan pengampunan dosa-Mu, menyelamatkan kami dari ancaman kuasa dosa yaitu maut di dalam kehidupan kami. Ini pengharapan kami Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, besok saya akan menjawab satu pertanyaan lagi melalui akun Facebook saya. Saya pernah ditanya, sekalipun tidak secara langsung, tapi di salah seorang rekan menandai saya di dalam sebuah diskusi yang sedang berlangsung tentang Injil dan budaya, mengenai praktik yang dilakukan, praktik budaya yang dilakukan untuk mengusir seperti penyakit malapetaka di dalam sebuah komunitas atau kampung. Besok saya akan berusaha untuk menjawab juga dalam bentuk renungan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Saya terus menantikan jika ada usulan tema yang akan kita bahas, atau ada pertanyaan yang akan saya jawab, berusaha jawab dalam bentuk renungan, atau jika ada saran dan kritik mengenai renungan harian yang setiap harinya akan saya upayakan terus dapat memberikan pelayanan kepada saudara, silahkan sampaikan melalui akun Facebook saya, melalui akun WA, WhatsApp, atau juga menyampaikannya melalui channel YouTube saya di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom.